Swastiastu. Rasa angai bahagia saya panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliau, saya Ninyamana Fitayanti, penyuluh agama Hindu non-PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, pada kesempatan ini akan menyampaikan dhamma wacana yang berjudul Catur Asrama. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur yang berarti 4 dan asrama berarti tempat atau lapangan. Kata asrama sering dikaitkan dengan tahapan atau jenjang kehidupan. Jadi, catur asrama berarti 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa. Adanya 4 jenjang kehidupan dalam ajaran agama Hindu dengan jelas memperlihatkan bahwa hidup itu diprogram menjadi 4 fase dalam kurun waktu tertentu. Tegasnya, dalam satu lintasan hidup diharapkan manusia mempunyai tatanan hidup melalui 4 tahap tersebut dengan menunjukkan hasil yang sempurna. Adapun 4 tahapan atau jenjang tersebut, yang pertama yaitu Brahmacari. Brahmacari terdiri dari 2 kata, yakni Brahma yang berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci, dan Cari yang berarti tingkah laku dalam mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari berarti tingkat hidup bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari atau Brahmacarya dikenal juga dengan istilah hidup aguron atau asewaka guru. Brahmacari merupakan pondasi atau dasar untuk menempuh tingkat dan jenjang kehidupan lainnya seperti Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka. Menurut ajaran agama Hindu, dalam Brahmacari asrama, para siswa dilarang melakukan perkawinan. Namun, setelah tamat masa Brahmacari, menurut pandangan sosiologi dalam masyarakat Hindu, maka dilanjutkan dengan kehidupan atau jenjang yang kedua, yaitu Grahasta, hidup berumah tangga, bersuami dan beristri. Dengan adanya hubungan sosiologis tersebut, maka tingkat hidup Brahmacari itu dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu Sukla Brahmacari, yang berarti tidak kawin semasa hidupnya. Yang kedua yaitu Swala Brahmacari, yang berarti orang yang menikah sekali dalam semasa hidupnya. Dan Tresna Brahmacari, yang berarti kawin lebih dari 1 kali sampai batas maksimal 4 kali. Tresna Brahmacari dapat dilakukan apabila istri yang sebelumnya tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, seperti misalnya istri sakit yang tidak bisa disembuhkan. Adapun aturan atau syarat-syarat yang harus ditaati bagi yang mau menjalani kehidupan Tresna Brahmacari yaitu mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya, kemudian suami harus bersifat adil terhadap istri-istrinya secara lahir dan batin, dan suami sebagai ayah harus dapat berlaku adil terhadap anak-anak yang dilahirkan. Jenjang yang kedua yaitu Grahasta. Grahasta terdiri dari kata graha, yang berarti rumah atau rumah tangga, dan sta atau stan, yang berarti berdiri atau membina. Grahasta tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga yaitu sejak kawin. Kehidupan Grahasta dapat dilaksanakan apabila keadaan fisik maupun psikis dipandang sudah dewasa dan bekal pengetahuan sudah cukup memadai. Dalam masa Grahasta ada beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu melanjutkan keturunan, membina rumah tangga, bermasyarakat, dan melaksanakan pancayatnya. Yang ketiga yaitu Wanaprastha. Tahapan yang ketiga atau Wanaprastha, tahapan ini merupakan suatu persiapan bagi tahap akhir yaitu Sannyasa. Setelah melepaskan segala kewajiban seseorang
seorang kepala rumah tangga, ia harus meninggalkan dan menuju hutan atau sebuah tempat terpencil di luar kota untuk memulai meditasi dalam kesunyian pada masalah spiritual yang lebih tinggi. Dalam masa ini, kewajiban kepada keluarga sudah berkurang, melainkan ia mencari dan mendalami arti hidup yang sebenarnya. Aspirasi untuk memperoleh kelepasan atau moksa dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa wanaprastha, untuk saat ini mungkin tidak harus pergi ke hutan, mungkin lebih pada mengendalikan diri dan melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Pada masa ini, umur sudah tua dan sudah banyak menjalani dan berpengalaman. Pengalaman pahit, manisnya hidup, dan harus menjadi bijaksana untuk menapak ke masa yang berikutnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sannyasin atau biksuka. Tahap yang terakhir ini, apabila seseorang menjadi seorang sannyasin, ia meninggalkan semua miliknya, segala perbedaan golongan, segala upacara ritual, dan segala ketertarikan pada suatu negara, bangsa, atau agama tertentu. Ia hidup sendiri dan menghabiskan waktunya dalam meditasi. Ia sepenuhnya tidak tertarik pada kenikmatan duniawi. Ia bebas dari rasa suka dan tidak suka, keinginan keakuan, nafsu, kemarahan, kesombongan, dan ketamakan. Ia memiliki visi yang sama dan pikiran yang seimbang, dan ia mencintai semuanya. Ia mengembara dengan bahagia dan menyebarkan Brahma Jnana atau pengetahuan sang diri. Segala yang dilakukan adalah berserah kepada Sang Pencipta untuk mencapai moksa yang merupakan tujuan akhir dari hidup. Nah, umat sedharma yang berbahagia, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai catur asrama. Semoga dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai dasar dalam meniti kehidupan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.